Mbak. Itu stres tuh kalau stres. Yang mana yang stres? Hilang. Maksudnya dia lagi nggak mau makan. Iya. Oh, yang ini agak stres nih. Oh. Pantas matanya berkaca-kaca dari tadi. Kamu sedih ya? Sedih dia. Halo pemirsa Gospot sekalian, kembali lagi bersama saya Henry Chan. Hari ini pakai masker ya karena lagi di luar. Kebetulan berapa hari lagi kan mau Idul Adha ya. Idul Adha yang ramai pasti adalah kurban. Nah kebetulan ini lagi di daerah Bintaro. Di sini katanya jual segala macam hewan-hewan kurban. Ada sapi, ada kambing. Tapi ternyata sapi itu nggak cuman satu jenis sapi yang biasa dikurbanin orang tuh, ternyata ada beda-beda jenisnya. Makanya ini sekalian mau tahu, sekalian lagi lihat-lihat juga. Mungkin ya kali aja ada yang cocok, tapi kita lihat dulu. Sekalian tanya sama bapaknya, udah ada yang punya di sini, Pak. Ya. Selamat sore. Sore. Dengan Bapak siapa? Imron, Mbak. Oh, udah berapa lama sih, Pak, usaha jualan hewan Bisnis kurban ini gini? sudah generasi ketiga dari kakek saya. Oh, udah generasi ketiga. Dari saya. Berarti dari tahun? dari tahun berapa? Berapa ya? 60-an mungkin. Oh, dari kecil berarti udah main gini. main gini. Oh. Bisnis keluarga. Oke. Mungkin Pak boleh di ajan? Ajan. Ajan. Boleh boleh ajan, Pak. Henry yang satu kompleks sama Mas Pur itu masih? Iya. Oh. Dia nggak pindah-pindah situ. Kayak dari Henry aja. Pas banget kan. Itu komat apa aja? Ya, Lanjut apa ulang? ulang aja. Ulang aja. Oke. Berarti dari awal banget. Ya, terserah ada bebas. Yuk. Halo pemirsa Gospot sekalian, kembali lagi bersama saya Henry Chan. Hari ini udah siang menjelang sore. Kebetulan lagi pakai masker karena lagi di luar. Dan lagi di daerah Bintaro juga, katanya ini adalah salah satu peternakan yang menjual segala macam hewan kurban. Ada sapi, ada kambing. Dan ternyata juga sapi yang dijual untuk kurban itu ternyata nggak cuma satu jenis, ternyata banyak banget jenisnya. Nah, untuk kita tahu jenisnya lebih jelas lagi soal jenisnya apa, mungkin mereka makannya apa segala macam, udah ada yang punya peternakan di sini. Halo Pak. Baik Pak, sehat? Alhamdulillah. Oh, udah berapa lama sih terjun ke dunia jual beli hewan kurban ini? Saya udah turun temurun, Mas. Sudah generasi ketiga. Udah generasi ketiga. Berarti dari tahun berapa tuh? Sekitar 60-an. Saya juga enggak. Belum ada udah ada. Oh, berarti dari kecil udah megang Main sapi, gini. megang kambing gitu ya. Tapi ini pertanyaan yang paling dasar sih, gimana sih perasaannya? Kan pasti tiap tahun jualan ya. Iya. Cuman kan berapa tahun terakhir kan lagi ada kondisi yang gini-gini, Turun, Pak. penjualannya gimana sih kira-kira? Turun, Pak. Jauh apa gimana? 50% bisa. Dari penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi tetap ada kan maksudnya gitu ya. Oh iya. Oke, Henry izin ke bapaknya. Pak, ini kan saya masih mau ya. Nah, jadi gini Pak, saya kan berapa tahun terakhir tuh kalau kurban cuman kurban kambing. Kambing kan ya jenisnya juga nggak gitu banyak ya, paling cuma beberapa aja. Kebetulan tahun kemarin kambing, cuman karena jujur emang kalau sapi saya agak-agak nggak paham nih. Katanya kan jenisnya ada banyak atau apa. Sebenarnya ada berapa jenis sapi sih yang biasa dijual buat kurban tuh Pak? Kalau saya jual biasanya jenis Bali, Pak. Seperti itu, Bali, Oh, Bali NTT ini sama oh, rasnya. Kalau ini limosin, metal sana, ada paigonan juga. oh. Ada yang di depan sana, ada Bali juga, ada limosin juga. Oh, berarti ada macam-macam jenisnya gitu ya. Macam-macam jenisnya. Perbedaannya lebih ke mana sih Pak? Maksudnya Mungkin bedanya? boleh langsung diliatin aja kali. Langsung dilihatin Kalau aja yang ya ini coba. apa? Kalau yang ini misalnya, ini kan Bali nih. Ini Bali, Pak. Cuma Oh, jenis ras Bali. halo. Dari NTT ini, Pak. Di NTT. Oh, Ini kita jual di kisaran harga 15-an.
Oh gitu. Tapi emang agak kecil ya? Iya. Gitu. Tapi udah cukup umur, Pak. Oh udah cukup umur. Udah cukup Oh. umur. Biasa ngegedein sapi yang ini sampai segini Kita gitu. datengin sendiri, Pak. Ini kalau ini nggak kita rawat di sini. Oh nggak dirawat di Ini sini. datengin. Oh didatengin. Datengin dari luar pulau, kita datengin, kita beli di sini. Kita sampai sini. Oh. Tapi lucu juga yang ini kecil nih. Oh, ini tuh usianya matang ya Pak ya? Lucu. Sudah Walaupun dia- cukup. Oh. Sudah cukup umur. Biar kecil begini sudah cukup umur. Oh, didatengin. Makan treatmentnya itu sendiri kayak gimana Pak? Karena kan Kalau itu buat sapi bangun ini makannya alami aja. Rumput. Ini? rumput. Makannya rumput. Berarti ada di sekitaran berapa Pak? Ini sekitar kurang lebih 250-an. Gitu. Oke. Kita jualnya di sini 15-an ini. Kalau di sebelah sini ada, Kambing. oh, Ini ada kambing. boleh dilihat Pak. Nah, ini kambing nih. Kambingnya banyak banget. Ini kambing-kambing Jawa randu ini, Pak. Oh, Jangan ngebelakangin kamera. Nah, ini jenis apa aja Pak di belakang? Ini jenis Jawa randu sama Etawa. Oh. Lu kan sebagai dari kemarin-kemarin suka beli kambing gitu heeh. ya. Ngerti nggak sih apa yang pernah aja lu beli gitu? Jenisnya sih paling yang gua tahu, gua pernah beli Jawa gitu. kambing Jawa. Jawa. Kambing Jawa, ya yang kayak gini pernah. Kambing Jawa tuh nggak selalu, yang hitam putih ini Jawa ya? Iya. Oh ya. Tapi waktu itu gue dapetnya yang coklat berarti ada juga yang, Iya. heeh. Itu jenis Jawa randu. Ada juga yang coklat. 2 tahun lalu yang warnanya hitam putih gini, yang warnanya kayak sapi. Biar dilihat sapi tapi kambing gitu. Tapi pemilihannya gimana sih kan? Kenapa mungkin lebih sering kambing atau biasanya tuh memang mungkin keluarga juga sukanya daging kambing atau bagaimana? Sebenarnya kalau dari berapa tahun terakhir kan memang guenya baru banget kurban dari hasil gue sendiri gitu kan. Terus kalau gua ya karena mungkin selera gua jadi gue milihnya kambing kan gitu. Pilih aja ya. Jadi pilih aja. Nah cuman kebetulan kan udah 2 tahun lalu tuh kan udah kambing 2 kali, mau sekali nyoba sapi gitu kan. Pengen lihat sapi juga, pengen tahu juga, soalnya kan dari yang saya lihat juga berapa ini sapi kan jenis-jenisnya beda-beda banget tuh. Ada yang warnanya hitam, coklat. Gue sih lebih paham dari warnanya ya, warnanya kan beda-beda. Kalau kambing kan paling cuman 2 doang tuh, hitam putih sama coklat. Coklat 3. 3 iya, sama coklat itu doang. Kalau sapi itu kan ada yang hitam, ada yang putih, ada yang apa. Nah, ada yang belang juga. Jadi Sekaligus juga kan kalau kambing kalau pas di kurban juga hanya bisa satu nama, kalau sapi juga bisa nah, iya itu dia, itu dia. Jadi kan kalau misalnya kambing itu kan cuman bisa 1 nama gitu ya. Kalau sapi kan mungkin karena harganya juga lumayan mahal, jadi bisa beberapa orang untuk berapa nama, bertujuh biasanya ya, umumnya bertujuh gitu kan. Jadi ini sih lagi coba ngobrol sama keluarga juga biar sekalian bertujuh mau coba sapi gitu kan. Karena kan dari kemarin kambing karena mungkin ada yang kalau gua sih biasanya nunggu gajian kan mepet, kadang iya turun gajian baru beli. Jadi belinya kambing karena misah sama keluarga yang lain. Keluarga yang lain kan ada yang gajiannya duluan apa udah baru beli kan gitu. Ini mungkin karena tanggalnya perhitungannya pas jadi mau coba bareng-bareng deh sapi yuk, coba yuk gitu, lihat-lihat gitu. Mungkin boleh lihat-lihat sapi yang lain Pak. Selain tadi ada sapi Bali itu ada sapi oh ini yang limosin ya? Limosin itu katanya sapi yang gede banget. Kisaran beratnya dari 8. Ini bobotnya 1 ton 53 kilo. Oh yang ini 1,5 ton. 1 ton 53. Oh 1 ton 53. 53 kilo. Oh 1053. 1 ton 53 53 kilo. Ya. Wah gede banget. Besar ini usianya berapa Pak? Mungkin boleh di depan si sapinya. Ini Depan sapi. usianya sekitar 4 tahunan, Pak. Boleh Mbak, diulang Pak? Ayo. ini sekitar 4 tahunan usianya. 1 ton 53, yang sebelah sana 978. Yang sebelah sana, Mbak. Oh ya. Tapi ini sudah terjual semua. Oh ini yang udah sold out ya. Oh yang udah sold ini. Soal semua ini. Tinggal
sisa tinggal berapa ekor kita. Oh. Ini rata-rata emang umurnya 4 tahun semua atau gimana? Ada yang lebih, ada yang kurang juga. Tapi biasanya susah nggak sih kalau ngerawat sapi yang limusin ini kan gede banget kan, otomatis kan dibanding sapi yang tadi kan mungkin mandiinnya lebih gampang, ini lebih susah atau lebih ribet apanya? Justru lebih enak yang lebih besar, Mbak. Oh gitu? Kenapa Pak? Kok gitu ya? Jarang bergerak dia. Bergerak badannya aja susah. Dia agak mendingan sapi ini, cuman yang makannya lebih banyak. Oh, makanannya alami juga apa beda? Enggak, dia makan ampas sama konsentrat. Oh, konsentrat itu Makanan khusus dia, khusus dia. Oh iya iya. khusus sapi. Jadi kalau kayak gitu kenapa tuh? Nggak kenapa-napa? Bunyi begitu. Enggak. Coba Hen, lu berani nggak? Berani sih kalau megang mah. Itu saja makan mana? Enggak mau. Nggak apa-apa. Tunggu. Halo. Halo. Lucu banget. Ada namanya nggak Pak? Ini Ada namanya? siapa ya, Ricis sama Owan? Siapa Pak? Ini Ini udah dilakukan sama Mbak Ricis ini. boleh kan diwawancara Hen mungkin Bapak? Iya. Jadi ini udah ada miliknya. Jadi ini ternyata udah ada yang viral punya. itu. Udah ada yang udah ada yang punya. Waduh, belakangin gue. Sudah ada yang punya ini. Oh, udah ada yang punya. Heeh. Ini siapa Pak yang punya Pak? Ini YouTuber Terkenal. Iya, terkenal. Yang Ria Ricis kan? Iya, Ria Ricis. Oh, ini punyanya dia. Iya, ini Ria Oh. Ricis punya. Waduh, udah dibeli duluan sama Ria Ricis. Ya udah gue pegang. Udah gue pegang. Gak apa-apa ya, megang doang. Besok kebeli. Besok beli. Oke, Ada, masih ada ini, Mas. masih ada ini. Nah kalau yang ini nih jenis apa sih Pak? Yang ini? Ini jenis metal, Pak. Metal. Ini paigonan, no limosin Oh. juga. No limosin. Cara bedainnya tuh gimana sih Pak? Selain dari warna yang awas itu, selain dari warna yang bentareng kan warna nih kadang nih. Kalau jenis sapi metal biasanya palanya putih, Mas. Oh. Anduknya juga agak putih, kukunya agak putih. Kalau limosin polos biasanya. Rambutnya di Ya warnanya, Jambul ya, jambul. jambulnya kan dia ada. Kayak gua, Oh iya, Jam. kayak gua ada gini. Kalau Hitam ya Anda? kalau paigonan itu karena kawinan silang sama sapi lokal, jadi masih ada sanggulnya seperti ini. Sanggul. Sanggul. Untuk Oh, ada punuknya gitu Ada ya. punuknya. Oke. kalau misalkan kayak limosin gini Pak berarti bertonton itu bisa di kisaran harga berapa? Di pasaran di atas 100, Mas. Mbak, Di pasaran di atas 100. pasaran di atas 100. Untuk Itu- kurban ini ya. Oh. Kalau hari biasa itu sekitar 75-85an. Oh, berarti memang kalau kurban pasti naik ya? Pak? Naik, Melonjak. pasti naik. Permintaan banyak. Masih naik sih, cuman maksudnya dibandingin tahun-tahun lain yang sebelum pandemi harganya rentangnya beda jauh atau enggak? Beda jauh, mahalan sekarang malah. Oh, lebih mahal sekarang. Mahalan sekarang dibandingkan tahun lalu. Nggak ada harga pandemi Pak? Harga pandemi biasanya nggak ada sih sekarang. Justru tadi katanya kalau pandemi malah lebih mahal ya. Lebih mahal. Karena Karena emang harga dagingnya tahun kemarin cuma 100.000. Daging lokal buat di pasaran itu 110, paling mahal. Sekarang udah 13 daging. Daging pasaran di pasar lokal. tapi selama Bapak bertahun-tahun ngurus hewan kurban gitu tuh susah nggak sih ngerawatnya, dari kan otomatis paling jualannya setahun sekali ya. Yang Enggak, saya tiap ini hari. banget. Oh, tiap hari. Maksudnya susah nggak sih dari selama pengalaman Bapak sampai sekarang nih ngerawatin sapi sama kambing itu susah atau enggak? Susah pasti, Mbak. Kalau yang belum pengalaman susah. Kalau saya karena udah sering jadi udah seperti biasa aja. Udah terbiasa gitu ya. Tapi ada sapi yang dirawat dari kecil kayak di sini. Di Sampai sini gede. udah juga, udah laku semua. Oh, udah pada laku ya. Iya. Oh, ini tinggal yang didateng-datengin gitu ya. Iya. Oke. Oke, Berarti ada mungkin ada jenis yang lain lagi Pak? Ada jenis Bali. Bali yang tadi. Heeh. Kalau yang tanduk itu apa? Sama aja. Sama aja, limosin. Hmm. Ini limosin yang bertanduk seperti ini. Oh, itu Kalau limusin bertanduk. Coba lihat tuh. Gue baru lihat. Kalau Sapinya. ini jenis paigonan. Seperti ini. Ini yang paigonan. Ini limosin juga. Bukan. Silangan, Pak, Mbak. Silangan. Sama sampai PO kita, peranakan unggul. Sampai PO-nya ada di depan. Ini masih ada punduknya. Jadi kelihatan masih ada kelihatan sapi putihnya. Ini sapi metalnya, ini sapi metal. Kok matanya berkaca-kaca?
Sedih ya Kamu dia. nggak beli kok yang ini. Dia sedih ya. Biasanya hidungnya putih, kepalanya putih. Pilek kayaknya. Pilek kayaknya dia tadi. Bersin. Tuh. Itu kenapa tuh Pak kalau kayak gitu biasa, Pak? Enggak, dia enggak apa. Biasanya nggak mau dideketin dia. Oh dia nggak mau deketin udah. No kamera, no kamera. Jangan deket-deket, oke. Oke. Hai. Udah, Yang itu? yang ini sambil limosin, Oh ini limosin juga. kan bertanduk. Oh bertanduk. Kalau bertanduk itu kenapa Pak? Kalau Nggak bertanduk apa-apa, Dia, dia ada tanduknya. Oh jadi ada yang enggak gitu Ada ya? yang ada yang enggak. Cuman biasanya sapi besar seperti anak sana itu sapi yang enggak bertanduk. Berarti ada nggak membedakan kualitas dagingnya ya? Iya. Oh nggak ada bedanya gitu sebenarnya. Nggak ada Tanduk sama bedanya. nggak tanduk gitu ya? Iya, cuman biasanya sapi nggak bertanduk itu lebih besar daripada sapi yang bertanduk. Oh. Dari sekian banyak tadi jenis sapi Pak, yang paling sulit secara treatmentnya itu apa Pak? Yang paling susah buat dirawat yang Sapi baru datang buat kita adaptasiin di kandang kita itu yang lebih sulit. Karena stres. Stres di perjalanan, makanannya pasti beda, Oh iya. Nah, Ciri-ciri sapi stres itu kayak gimana Pak? nggak mau makan, Mbak. Itu stres tuh kalau stres. Yang mana yang stres? Hilang. Nah, kok dia lagi nggak mau makan? Iya. oh yang ini agak stres nih. Oh. Pantas matanya berkaca-kaca dari tadi. Kamu sedih ya? Sedih dia. Baru datang ini. Iya, baru datang. Jadi dia lagi sedih. Cewek apa cowok Pak ini? Jantan semua, Pak. Cowok Jantan semua, jantan semua. Kan kalau yang dikurban pasti jantan. Saya nggak tahu. Dia lagi sedih. Jangan sedih. Matanya berkaca-kaca. Tapi gue juga kadang suka ngeliatin gitu loh. Kalau Hamin 2, Hamin 1 tuh hewan-hewan yang sapi, kambing kalau dibawa di truk pickup tuh pasti dia kayak matanya ada item-itemnya gitu kayak nangis gitu. Biasanya Emang bener nggak sih Pak? Gitu ya? Enggak ah. Biasa aja kalau saya mah. aduh, berarti. Habis kelihatannya kayak gitu, ya kan? Nah kalau misalkan merawat kayak stres gitu itu Kita kasih vitamin, Mbak. oh, Kita kasih vitamin. Ada vitaminnya juga. Iya. Biasanya kita kasih penenang dia supaya adaptasi. itu berapa lama bisa akhirnya mungkin dia Bisa ada yang 1 bulan. oh lama ya? Iya. Pak mungkin tipsnya Pak, ini kan mau kurban. Oh iya, ini kan karena udah mau mendekati kurban banget nih, orang-orang pasti pada gencar buat nyari hewan kurban sapi atau kambing. Kasih tahu sedikit boleh nggak Pak tips-tipsnya memilih mungkin sapi atau kambing yang baik dan istilahnya Syariah. pas lah untuk dijadikan hewan kurban tuh gimana Pak? Yang pasti sudah cukup umur, sehat, nggak ada cacat. Itu aja pilihannya. Ya apalagi datang ke 4 saudara, Bintaro. Iya Jadi sebagai pembeli juga kita bagaimana cara mengetahuinya Pak kalau misalkan memang dia cukup Dia bisa kelihatan dari seperti matanya agak redup gitu. Kayak ini kan agak stres nih, kayak tadi katanya agak sedih aja. Emang nggak mau makan dia. oh jadi dilihat dari matanya seger atau enggak gitu ya? Nah, iya. Dari mata aja kelihatan. Kayak orang aja gitu, kalau seger matanya mencreng, kalau ngantuk agak sayu gitu ya. Terus apa lagi Pak? Kalau gitu Pak. Yang cukup umur sapi atau kambingnya. Kalau Jangan. cukup umur bisa kita Dari gigi, Pak. oh dari gigi. Dari gigi kelihatan. Giginya gede-gede itu udah pasti cukup umur. Oh. Kalau belum cukup umur? Giginya masih halus-halus, gigi susu disebutnya. Kalau lewat umur? Ompong. Mungkin nggak sih gitu? Enggak lama? sih, enggak. Enggak, kalau Enggak. sapi ompong dia makan rumputnya gimana? Tapi nggak ada hitungan lewat umur ya. Enggak ada. Pasti udah Cukup umur. siap sama belum siap Cukup doang. umur. Cukup sama belum cukup doang. Ha-ha. Oke deh. Oh gitu. Kalau itu apa Pak? Itu lagi nempanin sapi. Lagi Nyombor sapinya. Ini Bali juga ya? Ini Bali. Oh iya, dia makan rumput. Oh kalau konsentrat tuh yang ini ya? Konsentrat seperti ada tuh di situ kan. Oh. Itu apa tuh? Ini apa tuh kalau ini? Ampas. Ampas tahu. Oh ampas tahu. Untuk Oh ampas sih? tempe. Untuk sapi. Sapi siapa? Yang mana aja? Yang ini, Pak, yang di sini. Oh, limosin juga makan ini. Makan ini. Sehari makan berapa kali Pak? Sehari makan berapa kali 3 tuh? kali. Kayak kita ya, sehari makan 3 kali ya. Sehari kali. makan 3 kali. Dia makan 3 kali. Hmm. Oke, bagaimana Hen? Setelah melihat Oke. Kayaknya setelah ngeliat
Lucu ya sapi ternyata ya. Lucu ya. Ternyata jenisnya ada banyak, terus juga jadi nambah pengetahuan juga nih, cara ngerawat sapi yang buat kurban tuh gimana, terus cara tahu sapi yang cocok dan pas untuk dijadikan hewan kurban tuh seperti apa gitu kan. Ternyata harus cukup umur, harus cukup apa. Jadi oh, ini konsentrat. Oke. Itu salah satu makanan sapi limosin ya. Satu karung itu bisa buat berapa? Satu karung itu bisa buat berapa ini, Pak? Berapa ekor biasanya? Per hari itu minimal 7 kilo 7 kilo. satu ekor. Sekarung itu berarti berapa kilo tuh? Itu 25. Tadi udah berapa karung? Oh, jadi mungkin satu karung ini bisa buat 3 sampai 4 sapi ya. Sehari ya. Satu hari. Tuh, lihat tuh. Coba boleh. Coba lihat tuh makanan konsentratnya tuh kayak gimana sih? Oh, ini langsung dikasih Saya atau campur ke ampas biasanya saya. oh Jadi dicampur. dicombor. Oh, dicampur-campur gitu ya. Emang Campur di sana, Mbak. campur di sana tuh, di situ. Nah itu tuh, oh dicampur gitu. Ini hampir satu toran ya hitungan ya. Oh tambahin air lagi setengah. Kayak lagi bikin bubur. Tapi kenapa sapi yang gede-gede gini nggak dikasih makanan yang alami juga ya Pak? Lambat, Mas. Lambat, nggak bakalan bisa gemuk cepet dia. Oh lama gemuk. Agak lambat kalau makan alami. Kalau makan ini kan dia badannya malah sekel. Oh iya. Tapi kalau yang jenis Bali itu Pak, memang dia nggak makan itu, nggak doyan. Doyan kalau kita bisa biasain. Cuman kita emang datengin baru jadi makannya rumput aja. Oh jadi kalau misalnya dirawat dari awal bisa makan ini gitu ya, Bisa. dibiasain gitu ya. Bisa, iya. Oke, bagaimana? Oke. Mungkin Oke, sudah oke. lihat sapi, kira-kira udah tahu juga kan bagaimana Iya. sapi bagaimana aja, karena selama ini kan selalu taunya kambing. Iya. Bagaimana mungkin Dia jadi banyak belajar hal-hal baru ya, dan ya kayaknya ada beberapa hal yang harus kayak aku jadi deh ngomong sama keluarga dulu buat sapi deh coba tahun ini gitu ya. Habis kayaknya lebih selain lebih banyak, lebih besar juga, berbaginya bisa lebih banyak gitu kan ketimbang kambing gitu kan, karena kan pasti sapi ukurannya lebih besar, dagingnya lebih banyak, jadi yang bisa dibagi-bagi juga lebih banyak kan gitu. Dan mungkin karena bisa sampai 7 orang jadi ya lebih asik aja kalau misalnya berkurban bersama keluarga gitu kan ya, lebih kalau gue sih ngerasa lebih asik aja gitu, lebih enak gitu. oke, mungkin boleh closing kan? Oke deh. Oke, jadi ini sekarang gue mau lanjut lihat-lihat dulu sambil lihat-lihat lagi apa nanti ya. Lihat-lihat lagi sapi-sapinya, kira-kira mudah-mudahan ada yang cocok dan pas, insya Allah jadi bisa berkurban tahun ini, kurbannya sapi gitu. Oke pemirsa Gospot, terima kasih udah ikutin kegiatan gue hari ini nyari hewan kurban di peternakannya Pak Imron. Buat kalian yang nyari hewan kurban bisa juga langsung datang ke peternakannya Pak Imron di daerah Bintaro, tepatnya di mana Pak? Di daerah Bintaro sektor 9, tepatnya di samping Ruko Emerald. Sip, oke. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.